Hari itu mendung saat aku menginjakan kaki di depan rumah warisan ibu. Rumah 2 lantai, tua, dengan cat putih yang sudah menguning. Pohon besar menjulang di sampingnya, seakan menutupi sebagian rumah dari dunia luar. Rasanya seperti rumah ini tidak mau ditemukan. Aku menghela napas, menatap kunci tua di tanganku. Kenapa ibu gak pernah cerita tentang tempat ini? Tanyaku. Berbisik, gas, tolong ambilin kardus yang ini. Berat banget, ujar Rina, istriku, dari belakang mobil. Aku tersentak dari lamunanku. Iya, bentar, jawabku, kami baru saja pindah. Setelah ibu meninggal, rumah ini muncul begitu saja. Warisan mendadak. Suratnya hanya selembar, tanpa salam. Hanya satu kalimat yang membuatku mengernyit. Jangan biarkan tirainya terbuka setelah matahari terbenam. Omong kosong apa itu? Tanyaku. Yai. Rumahnya serem banget. Aku suka. Berlari ke dalam rumah dengan riang, kata Dinda. Putriku, kok kamu malah senang? Ini rumah tua loh, banyak debunya, ujar Rina. Namanya juga anak kecil, Rin. Semangatnya lebih besar dari rasa takutnya, ujarku. Senyum, begitu masuk, udara dingin menyambut. Bukan dingin dari cuaca, tapi dingin yang seolah menyerap dari dinding. Aku menatap sekeliling, ruang tamu dengan perabot tua, lantai kayu berderit, dan di ujung lorong, tangga melingkar naik ke atas. Kamu yakin ini aman buat Dinda? Tanya Rina. Berbisik, kita rapikan dulu. Lagi pula ini rumah keluarga. Bukan rumah kosong sembarangan, jawabku. Kamar atas beberapa menit kemudian. Ayah. Aku pilih kamar yang ini ya. Besar banget, ujar Dinda. Teriak dari atas. Aku naik ke atas, mengikuti suaranya. Jangan lompat-lompat, sayang. Lantainya bisa patah, ujarku. Aku menemukannya berdiri di depan jendela besar dengan tirai merah tebal. Cahaya senja menyelinap di sela-sela tirai, menciptakan bayangan aneh di lantai. Ayah. Barusan ada yang berdiri di balik tirai ini, ujar Dinda. Apa? Kamu lihat siapa? Tanyaku, menatap tajam. Gak tahu. Hitam tinggi. Pas aku buka hilang, jawab Dinda. Aku mendekat, membuka tirai lebar-lebar. Tak ada siapapun di luar. Tapi, di permukaan kaca, tampak bekas tangan kecil, seolah menempel dari dalam. Tapi itu mustahil. Kan? Aku menyentuh kaca. Dingin. Lebih dingin dari biasanya. Malam hari pukul 1.12, aku duduk di ruang tengah. Rina sudah tidur. Dinda juga. Tapi aku gelisah. Rumah ini terasa seperti bernapas, lalu aku dengar suara duk-duk dari atas. Dari loteng. Apa itu tikus? Tanyaku. Berdiri, aku ambil senter dan menaiki tangga kecil yang menuju loteng. Loteng, gelap. Bau kapur barus dan kayu lapuk. Aku menyusuri rak-rak tua dan tumpukan koper. Lalu, aku melihat bingkai foto yang terbalik. Aku membaliknya perlahan. Wajah seorang perempuan muda, pucat, rambut panjang, sorot matanya kosong. Seolah sedang menatapku, tapi bukan aku. Di belakang foto itu, tertulis dengan tinta lusuh,
Jangan buka tirainya setelah matahari terbenam. Aku diam. Tenggorokanku terasa kering. Tangan gemetar memegang bingkai itu. Pukul 2.57 kamar Dinda. Aku kembali turun, tapi sesuatu dalam diriku memaksa berjalan ke kamar Dinda. Tak tahu kenapa. Hatiku gelisah. Saat aku membuka pintu kamar perlahan, Dinda masih tidur. Tapi, tirai merah itu bergerak sendiri, jendela terkunci rapat. Tidak ada angin, aku melangkah mendekat. Suara detak jam terdengar pelan. Nyaris tak terdengar, tirai menyibak sedikit, dan di baliknya, aku melihat bayangan, tinggi, diam, menatap lurus ke arahku. Wajahnya rusak. Matanya gelap. Dari mulutnya menetes darah. Wajah itu bergerak pelan, memiringkan kepala, seperti mengenaliku. "Siapa kamu?" tanyaku, hampir berbisik, tidak ada jawaban. Tapi, tirai itu menutup sendiri. Aku menutup pintu kamar, bersandar dengan tubuh gemetar. Dinda tetap tidur, tapi malam itu, aku sadar satu hal, rumah ini tidak kosong, dan tirai itu sudah terbuka. Malam itu aku nyaris tidak tidur. Bayangan di balik tirai terus terngiang di kepalaku. Wajahnya, matanya yang kosong, darah di mulutnya, bukan mimpi. Aku tahu itu. Terlalu nyata untuk disebut mimpi buruk. Pukul 5 pagi, aku duduk di dapur, menatap cangkir kopi yang dingin. Rumah ini punya keheningan aneh. Seolah menahan napas, menunggu sesuatu atau seseorang. "Bagas, kamu tidur di bawah?" "Dingin banget pagi ini," merapikan rambutnya, ujar Rina. "Iya. Cuma, tadi malam aku lihat sesuatu." Jawabku. "Apa maksudmu?" tanya Rina, mengernyit di kamar Dinda. Ada bayangan di balik tirai. Tinggi. Diam. Mukanya berdarah. Jawabku, pelan, "Gas, kamu capek. Ini rumah tua, pasti banyak bayangan aneh. Jangan sampai kamu malah buat Dinda takut," ujar Rina. Aku hanya diam. Tak ada gunanya berdebat soal yang tak bisa dijelaskan. Aku kembali ke lantai atas, ke kamar-kamar yang belum kami urus. Salah satunya, kamar di ujung lorong. Pintunya tertutup rapat. Tapi aku merasa sesuatu di balik sana memanggil. Kuhapus debu dari gagangnya, lalu membukanya perlahan. Cahaya dari jendela menyelinap ke dalam, menyinari ruangan kosong. Tidak ada perabot. Hanya dinding kayu tua dan lantai berdebu. Tapi, terdengar suara, pelan, dari dalam kamar itu. Seperti bisikan, "Bagas." Aku mundur satu langkah. "Siapa itu?" tanyaku. Pelan, tidak ada jawaban. Tapi salah satu dinding mengeluarkan suara ketukan. Tok. Tok tok. Aku mendekat. Menempelkan telinga ke dinding kayu itu, dan aku dengar suara perempuan menangis. Rina sudah tidur. Aku terjaga, menatap langit-langit. Suara dari dinding tadi siang tak keluar dari kepala. Kupandangi Dinda yang tidur di sebelah Rina. Lalu, tiba-tiba ku dengar suara pintu kamar tamu terbuka sendiri. Krek, aku segera bangkit. Lorong lantai atas sunyi, tapi dingin sekali. Langkahku pelan.
Kurasakan bulu kuduk, berdiri. Aku berdiri di depan kamar kosong itu, dan kulihat tirai jendelanya kini terbuka lebar. Padahal tadi siang masih tertutup rapat. Aku masuk, langkahku menginjak sesuatu. Sebuah boneka lusuh, bukan milik Dinda. Boneka itu robek dan matanya hanya satu, dan di dinding ada tulisan. Aku tidak sendiri di sini. Kamu yang mengganggu. Tulisannya dibuat dari garis-garis goresan kuku, seperti terukir dengan paksa. Apa yang kau wariskan padaku? Bu, tanyaku, pada diri sendiri. Aku menutup pintu kamar. Tapi saat hendak kembali ke ranjang, Dinda terbangun. Ayah, ujar Dinda. Kamu mimpi buruk, sayang? Tanyaku. Tadi perempuan di kamar sebelah. Minta dibukakan tirai, ujar Dinda, menatap kosong ke langit-langit. Perempuan? Kamu lihat dia? Tanyaku, membeku. Dia gak punya mata. Tapi bisa lihat aku, ujar Dinda. Itulah malam ketika aku sadar, hantu di rumah ini bukan ingin menakut-nakuti. Dia ingin dilihat. Dia ingin didengar, dan mungkin dia ingin masuk ke keluarga kami. Sejak malam itu, rumah ini berubah. Bukan secara fisik, tapi suasananya. Rasanya seperti setiap sudut mengawasi. Setiap langkah kami didengar. Dan tirai-tirai itu, aku mulai memperhatikannya lebih dalam. Mereka tidak pernah diam. Aku duduk di meja makan, mencoba menikmati secangkir kopi, tapi tanganku gemetar. Matahari pagi menyinari jendela di dapur. Menembus tirai putih yang tipis, tirai itu bergoyang, padahal tak ada angin, dan jendela tertutup rapat. Bagas, kamu gak tidur lagi tadi malam? Tanya Rina. Rin. Tirai di kamar kosong itu bergerak sendiri. Ada tulisan di dinding. Seperti dicakar, ujarku. Cakar? Tanya Rina. Berhenti mengaduk teh. Kamu masih ingat surat dari ibu? Jangan buka tirai setelah matahari terbenam. Aku rasa itu bukan peringatan biasa. Tanyaku, kamu pikir rumah ini dihuni? Tanya Rina. Gelisah, aku menatapnya tajam. Aku yakin, jawabku. Aku menyusuri lorong di lantai 2. Ada 4 kamar di atas. 1 kamar utama. 1 kamar Dinda. 1 kamar kosong, yang kemarin kupasangi kunci. Dan 1 lagi kamar bekas gudang, yang belum aku sentuh sejak kami pindah. Tapi siang itu, tirainya bergerak. Dari celah bawah pintu kamar gudang, aku melihat cahaya merah. Seperti matahari senja, padahal sekarang baru jam 2 siang. Aku buka pintunya perlahan. Kamar gudang berantakan. Bau busuk menyeruak keluar. Tirai jendela besar berkibar liar meski jendela tertutup. Di lantai berserakan kain putih, sisa kembang 7 rupa, dan bekas lilin merah. Aku merasa seperti melihat sisa ritual. Tapi siapa yang melakukannya? Rumah ini terkunci sebelum kami datang. Tirai itu tiba-tiba terangkat sendiri, seperti ada yang berdiri di baliknya. Tunjukkan dirimu, ujarku, setengah berbisik, tapi tak ada siapapun. Hanya suara tangisan pelan dari balik tirai. Suara yang bukan dari dunia ini. Rina mulai terlihat stres. Dinda tidak mau tidur sendiri. Aku pun makin sering begadang, berjaga. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari.
Aku melihatnya, semua tirai di rumah ini bergerak bersamaan, tirai di ruang tamu, di dapur, di kamar atas, bahkan tirai kecil di bawah tangga. Semuanya seolah hidup, berkibar pelan, lalu diam, lalu bergerak lagi, dan dari balik tirai ruang tamu, sosok wanita itu muncul, bukan bayangan lagi, ujarku, menahan napas. Dia kini berwujud, berjalan pelan menuju lorong. Langkahnya tidak bersuara. Matanya hitam tak berujung. Rambutnya panjang dan basah. Dan kulit wajahnya robek, seperti disayat sesuatu. Dia menatapku, dan bicara untuk pertama kalinya. Bukan kamu yang kupanggil. Ucap hantu, suara berbisik, serak, lalu dia menghilang ke arah kamar Dinda. Aku berlari menyusul. Tapi kamar Dinda terkunci dari dalam. Dinda, buka pintunya. Dinda, teriakku, membanting pintu. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Dan Dinda duduk di tempat tidur, tersenyum samar. Ayah, kenapa sih teriak-teriak? Tanya Dinda. Kamu gak lihat apa-apa? Tanyaku, tadi ada perempuan yang nyanyi. Lagunya pelan. Katanya aku anak yang baik, jawab Dinda. Dan saat aku menoleh ke jendela kamar Dinda, tirai itu berdarah, tetesannya kecil. Tapi jelas, darah segar, rumah ini berbicara lewat tirainya. Lewat gerakannya. Lewat bayangan yang muncul setiap malam. Dan sekarang aku tahu, wanita itu belum selesai, dia mencari seseorang. Dan mungkin, kami bukan penghuni yang dia inginkan. Aku mulai menulis ini diam-diam di ponselku, malam-malam seperti ini. Bukan untuk dibaca siapapun, tapi untuk berjaga-jaga. Kalau aku mulai lupa mana yang nyata dan mana yang bukan. Atau kalau suatu saat, aku menghilang. Karena sejak darah itu muncul di tirai kamar Dinda, aku tahu kami sedang diincar. Aku mau keluar dari rumah ini, gas. Dinda semalam bicara sendiri. Kamu lihat? Dia menggambar perempuan tanpa wajah di tembok, ujar Rina. Aku tahu. Tapi kita gak bisa keluar begitu saja. Rumah ini seperti menahan kita, jawabku. Lelah, kamu dengar dirimu barusan? Kamu bicara seperti orang yang terjebak mimpi buruk, ujar Rina. Ini bukan mimpi, Rin. Ini rumahnya. Ini roh yang tinggal di dalamnya. Aku pikir. Aku tahu harus kemana, jawabku. Kemana? Tanya Rina. Loteng. Jawabku, aku naik lagi. Tapi kali ini aku tak sendiri. Dinda diam-diam mengikutiku dari belakang. Dinda, jangan ikut ke atas. Ini tempat berdebu, kataku, tapi dia ada di sini. Yah, jawab Dinda. Pelan, siapa? Tanyaku. Kaku, ibu yang gak punya mata. Dia sering berdiri di pojok situ, jawab Dinda. Dinda menunjuk sudut gelap di loteng. Hatiku mencelos, aku menyuruh Dinda turun dan mulai membongkar barang-barang tua. Di balik tumpukan kain dan peti kayu, aku menemukan sebuah kotak besi kecil. Berkarat. Berat. Terkunci dengan gembok tua. Ku keluarkan palu dari bawah tangga.
Sekali hentakan, kunci itu pecah. Di dalamnya, surat, kertasnya sudah menguning. Tapi, tulisannya masih bisa kubaca. Isi surat, tertulis tangan, namaku Ratna. Aku dipenjara di rumah ini. Aku dibunuh oleh seseorang yang harusnya melindungiku. Tirai ini saksi. Ia membungkus tubuhku saat masih hangat. Jangan duduk di ruang tamu malam hari. Itu tempatku dibunuh. Jangan buka tirai. Jangan sentuh jendela. Dan jika kau membaca ini, maka aku sudah masuk ke dalam keluargamu. Tanganku gemetar membaca bagian terakhir. Surat itu basah, kupikir itu air mata. Tapi saat kuangkat kertasnya, tetesan darah menetes dari bawah kotak dan dari langit-langit loteng. Terdengar suara berat berbisik, "Jangan lanjutkan." Jam menunjukkan pukul 3 lagi. Aku duduk di ruang tamu, seperti yang dilarang dalam surat. Aku ingin tahu siapa Ratna. Aku ingin tahu kenapa rumah ini memilih kami. Dan kenapa tirai merah itu terus menjadi batas antara yang hidup dan yang sudah mati. Tirai itu bergerak, kali ini perlahan membuka sendiri, seperti seseorang yang menyambutku, dan dari baliknya, seseorang berjalan keluar, wanitanya sama. Wajahnya pecah. Rambutnya basah. Tapi malam ini, dia membawa benda di tangannya. Sebuah kain merah. Kau mau tahu kebenarannya, Bagas? Mari kubuka semuanya. Termasuk siapa yang membuatku begini, ucap Ratna, berbisik, wajah itu mendekat. Tapi yang membuatku gemetar adalah kata terakhir yang dia bisikan, nenekmu. Aku tak pernah tahu nama nenekku. Ibu tak pernah cerita. Tapi sekarang, roh itu tahu segalanya, dan dia ingin aku tahu juga. Sejak malam aku membaca surat itu, rumah ini tak lagi diam. Dinding-dindingnya mulai berbisik, bukan cuma suara angin atau kayu yang mengembang karena lembab, tapi suara. Bisikan manusia, pelan, dalam. Kadang menangis, kadang marah, dan yang paling sering memanggil namaku. Rina mulai terlihat seperti mayat hidup. Matanya cekung, wajahnya pucat. Semalam, aku mimpi diseret di lantai ini oleh tangan banyak banget. Tapi aku nggak bisa lihat wajah-wajah mereka, ujar Rina. Lemah, itu bukan mimpi, Rin. Rumah ini mulai menunjukkan dirinya. Jawabku, menatap kosong. Lalu kita mau tunggu apa lagi? Kenapa kamu masih di sini? Ujar Rina, kesal. Suara mulai tinggi. Aku gak bisa pergi. Belum, jawabku. Kenapa? Tanya Rina. Karena roh itu menyebut nama nenekku. Aku harus tahu kenapa keluargaku menyimpan rumah sejahat ini. Jawabku, tegas. Aku masuk kembali ke kamar kosong di ujung lorong. Tempat paling dingin di seluruh rumah. Aku mulai menempelkan telinga ke dinding. Dengar, dan aku mendengar suara, pelan. Bagas, buka, sini, di sini tubuhku. Ratna, kamu dikubur di balik dinding ini? Tanyaku. Pelan, bergumam, aku mencari alat. Palu, linggis. Dan mulai memukul bagian dinding yang berbisik. Debu beterbangan.
kayu retak, dan dinding itu berlubang. Di baliknya bukan ruang kosong, tapi ruang sempit berlapis bata, dan di tengahnya sebuah kain merah tua membungkus sesuatu. Bau busuk menyergap seperti bangkai basah. Aku mendekat perlahan. Dengan tangan gemetar, membuka lipatan kain itu, dan aku melihat tulang belulang masih utuh, masih terikat dengan tali kain. Aku duduk sendiri. Surat Ratna di pangkuan, kain pembungkus tulangnya di atas meja. Jadi ini maksudnya. Tirai-tirai rumah ini bukan hanya penutup jendela. Mereka adalah pembungkus dosa, pembungkus luka, pembungkus jiwa yang disimpan dan dilupakan. Dan seseorang, nenekku, telah mengikat roh Ratna ke dalam rumah ini. Untuk apa? Untuk apa mengurung roh sekuat ini? Aku memeriksa Dinda malam itu. Tapi dia tak ada di ranjang. Pintu lemari terbuka sedikit. Saat kubuka penuh, Dinda duduk diam di dalamnya, dengan mata kosong. Dinda, sayang, kamu ngapain di situ? Tanyaku, gemetar. Aku dengar suara dari tembok. Dia bilang aku anak yang cocok, jawab Dinda. Cocok untuk apa, sayang? Tanyaku, menahan napas. Untuk tinggal di sini. Gantikan dia, jawab Dinda, tersenyum aneh. Rumah ini bukan hanya terkutuk, tapi memilih. Dan kali ini, Ratna memilih Dinda. Aku tak bisa membiarkannya. Tapi bagaimana caranya melawan sesuatu yang sudah mati dan dikurung oleh darah keluargaku sendiri? Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bersambung ke part berikutnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.